tidak menimbulkan masalah baru, tetapi dalam kasih Tuhan, keputusan yang kita ambil menjadi obat yang manjur, ampuh, segera menembus ke pusat masalah. Amin. Kita buka, saudara, Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Saya akan bacakan. Tadi sudah kita baca bersama, tapi kita akan tegaskan sekali lagi. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus mengatakan supaya kita jangan gelisah, jangan gentar. Artinya apa? Selama kita hidup, masalah tetap ada. Betul? Kalau dalam kehidupan kita setelah kita ikut Yesus tidak ada masalah, maka Yesus tidak perlu berkata jangan gelisah, jangan gentar. Lalu Yesus berkata jangan gelisah, jangan gentar, artinya masalah tetap ada selama kita hidup. Tetapi karena Yesus berkata jangan gelisah dan jangan gentar, karena dia juga berkata apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Yesus tidak seketika menghilangkan persoalan dan permasalahan dalam hidup kita. Tetapi percayalah, damai sejahtera yang memberikan kita ketenangan hati yang sejati. Sehingga kita menjadi lebih kuat, tegar, dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Nah, kita buka satu ayat lagi. Yesaya 30 ayat 15a. Demikian firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 15a. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam apa, saudara? Kita baca 1, 2, 3. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Dan kekuatan kita adalah dalam tinggal tenang dan percaya. Kalau kita tenang, kita bisa mengambil keputusan, dipertimbangkan masak-masak, dihitung masak-masak. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Amin. Lalu yang keempat, damai sejahtera Kristus. Kenapa kita memerlukannya adalah karena damai sejahtera Kristus memberikan kepada kita kekuatan. Yesaya 30 ayat 15a tadi kita sudah baca barusan. Wah, damai dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Sudah, saya baca beberapa tahun yang lalu lah kira-kira. Di sebuah media cetak bahwa ada seorang pengusaha otomotif yang ternama di Korea Selatan bunuh diri. Kenapa? Sudah karena perusahaannya itu mengalami krisis dan terancam bangkrut. Tapi hari ini kalau saya sebut perusahaan atau merek yang di kendaraan yang diciptakan orang Korea ini, sudah, saya percaya Anda akan pasti dengar dan Anda akan lihat bahwa yang diciptakan ini masih banyak diproduksi, bahkan menjadi salah satu yang terkenal termaju di dunia. Tapi pemilik yang lama, bosnya yang lama, sekian tahun lalu bunuh diri. Waktu saya membaca berita tersebut, saya berpikir, kenapa kok sampai orang berbuat demikian? Waktu itu saya berpikir, orang ini orang kaya, orang yang sangat berkelimpahan dalam hal keuangan. Artinya gini, sebangkrut-bangkrutnya dia, sebangkrut-bangkrutnya di hari itu, tidak mungkin sampai membuat dia jatuh miskin jadi gelandangan. Betul? Saya percaya dia pasti tetap punya deposito jutaan bahkan miliaran rupiah. Kalau di kurs secara rupiah mungkin masih jutaan miliaran rupiah. Artinya kalau dia sampai jatuh bangkrut, mungkin cuma turun derajat aja. Tadinya miliarder jadi jutawan, saudara. Jutawan pun itu sebetulnya ya, saudara, tetap satu hal yang luar biasa. Hari ini banyak orang kalau berjuang untuk mendapatkan gaji beberapa juta rupiah per bulan aja sudah seperti banting tulang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saudara. Tapi orang ini orang yang sangat kaya raya, bahkan bisa bilang miliarder. Saya percaya sejatuh-jatuhnya dia tetap kaya. Tidak mungkin dia sampai jadi pengemis gelandangan di perempatan lampu merah. Tapi kenapa orang ini sampai seperti tidak punya kekuatan, begitu hopeless, begitu tidak punya harapan lagi? Karena tidak ada damai sejahtera Kristus. Ketika orang tidak ada damai sejahtera Kristus, maka dia tidak ada pengharapan. Orang yang tidak memiliki damai sejahtera Kristus, dia tidak punya pengharapan. Amsal 24, apa yang Salomo katakan? Lihat Amsal 24 ayat 10. Salomo menulis dalam kitab Amsal 24 ayat 10 demikian. Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Ternyata yang membuat seorang bisa depresi begitu dalam adalah apa? Rasa tawar hati. Rasa tawar hati itu apa?
tidak punya pengharapan. Tidak punya kekuatan percaya bahwa Tuhan Allah. Nah, kalau Roma 8 ayat 28 katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai rencananya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yesus memperingatkan kita apa, saudara? Yesus berkata, engkau dan saya ini garam dunia. Yang setuju kita garam dunia, angkat tanganmu. Kita katakan amin. Sama-sama katakan amin. Kita adalah garam dunia. Yesus berkata, jangan engkau menjadi tawar. Kalau engkau tawar, apa gunanya engkau dibuang di injak orang? Salomo berkata, kalau engkau tawar hati, artinya hilang harapan pada masa kesesakan kecil kekuatan. Dan Tuhan mau berkata, sekalipun masa kesesakan, jangan engkau jadi tawar. Jangan engkau kehilangan harapan. Kenapa kita tidak boleh hilang harapan? Karena di dalam Kristus, Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Yesus adalah jalan. Artinya selama kita di dalam Yesus, selalu ada jalan. Nah, orang yang hidup tawar hati, tidak punya harapan. Kenapa? Dia merasa dirinya tidak punya harapan. Karena merasa besarnya rasa khawatir. Yesus mengumpamakan kekhawatiran Bapak seperti semak duri yang menghimpit benih firman. Benih firman sampai dihimpit, kejepit karena rasa khawatir, saudara. Nah, kalau pernah merasa khawatir, mungkin ketika anakmu sakit, ketika uangmu mepet, apa yang Anda rasakan ketika engkau khawatir? Panik? Bingung? Merasa, kok hidupku seperti ini? Pengen mengakhiri hidup. Kenapa? Karena engkau khawatir. Orang khawatir tidak punya damai sejahtera. Betul? Gak mungkin ada orang khawatir bisa berkata haleluya, puji Tuhan, mengucap syukur. Kalau orang bisa berkata puji Tuhan, mengucap syukur, haleluya, orang itu tidak khawatir, saudara. Betul? Tapi orang itu orang yang percaya sepenuhnya bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupannya, yang menyertai kehidupan kita semua. Nah, perhatikan ayat firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus Kristus memberi jaminan bahwa dia telah mengalahkan dunia. Yesus memberi jaminan bahwa dia sudah menang atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau Yesus sudah menang, maka miliki Yesus dalam hati kita. Maka jaminan kemenangan atas setiap masalah hidup, pergumulan, apapun yang menjadi persoalan, kekhawatiran dalam hidup, Yesus berikan dalam hidup kita. Inilah damai sejahtera Kristus yang memberi kekuatan. Karena seberat apapun masalah yang kita hadapi, firman-Nya berkata, kita tidak dicobai melebihi kekuatan kita. Amin. Kita tidak dicobai melebihi kekuatan kita, bahkan saat pencobaan yang lebih besar datang, maka firman-Nya berkata, disitulah Tuhan datang memberikan jalan keluar. Artinya apa? Di dalam Tuhan ada kekuatan. Dan yang kelima, yang terakhir. Damai sejahtera Kristus membuat kehidupan kita menjadi saksi Kristus bagi dunia. Damai sejahtera Kristus memberi kita kemampuan kehidupan kita menjadi saksi Kristus bagi dunia. Saudara, kenapa hari-hari ini banyak hamba Tuhan, pendeta, orang-orang pinter, tapi tidak menunjukkan hasil dalam menginjil? Dengan segala kepintarannya mereka berdebat, berargumentasi. Kalau perlu debat dengan orang-orang di luar Kristus, adu pendapat begini-begini, tapi tidak pernah ada yang berhasil membuat mereka datang ke Tuhan, datang kepada Kristus. Yang ada hanya panas-panasan kuping, yang ada hanya pembicaraan memanaskan telinga, saudara. Yang ada hanya pembicaraan, malah banyak di antara mereka yang akhirnya mereka sendiri, hamba-hamba Tuhan ini yang tadinya Kristen, akhirnya malah terseret. Karena pengetahuan mereka dianggap kalah dengan orang-orang di luar Kristen ini tadi, saudara. Kenapa? Coba saudara kita lihat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 36.
Kisah para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Nah, sudah perhatikan tadi, inilah firman yang Yesus suruh sampaikan kepada orang Israel, yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera. Yang Tuhan mau supaya kita memberitakan firman dalam damai sejahtera di dalam namanya. Paulus menuliskan apa, saudara? Dalam kitab Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Lalu apa? Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, Yesus berdebat dengan banyak orang Farisi, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat. Hanya sedikit dari mereka yang percaya. Nikodemus percaya kepada Yesus, tapi Alkitab mencatat Nikodemus pun tidak berani terang-terangan mengakui bahwa dia percaya kepada Yesus. Banyak lagi di antara kalangan-kalangan agama, tapi mereka lebih memilih dihormati di mana mata manusia daripada dihormati di hadapan Allah. Sehingga mereka tidak berani menyatakan iman mereka terang-terangan, walaupun mereka sudah pernah berdebat langsung dengan Yesus. Paulus berdebat dengan sekian banyak anggota mahkamah agama. Tidak banyak yang percaya, saudara. Tapi coba saudara kita bandingkan tentang cara hidup jemaat yang mula-mula. Apa yang firman Tuhan katakan? Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Apa yang terjadi? Kisah para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Perhatikan cara hidup, gaya hidup jemaat mula-mula. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lalu lompat kita ke ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Apa artinya, saudara? Ada damai sejahtera Kristus. Ada damai sejahtera Kristus di tengah-tengah kehidupan jemaat mula-mula. Dan apa buahnya, saudara? Perhatikan buahnya. Dan mereka disukai semua orang. Kalau Anda mau hidupmu disukai semua orang, jadi saksi Kristus, miliki damai sejahtera. Hidup penuh tulus hati, sukacita, gembira, memuji Allah. Betul? Dan apa yang terjadi? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya ada banyak pertobatan demi pertobatan demi pertobatan terjadi. Kenapa? Karena orang luar melihat ada gaya hidup yang berbeda dalam jemaat Kristus. Karena orang luar melihat ada damai sejahtera Kristus dalam kehidupan mereka. Ketika damai sejahtera Kristus menguasai kehidupan anak-anak Tuhan, apa yang berbeda, saudara? Dunia saat ini adalah restless world. Dunia yang tidak ada istirahat. Dunia yang keras. Penuh dengan masalah, persoalan, pencobaan. Dunia yang membuat orang begitu mudah frustasi, depresi, galau, bahkan bunuh diri. Tapi ketika mereka melihat kehidupan anak Tuhan penuh dengan damai sejahtera Kristus, mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di tengah pergumulan yang sama, di tengah masalah yang sama yang dihadapi, tetapi tetap ada sukacita, tetap ada kegembiraan, tetap ada ketulusan hati, bahkan tetap ada pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Kalau Anda mau gereja kita ini bersama, gereja Tuhan di seluruh dunia, menjadi gereja yang bertumbuh, miliki damai sejahtera Kristus. Jangan jadi gereja yang kalau jemaat datang pulang sama aja. Yang datang bawa persoalan, pulang tetap bawa persoalan. Tapi jadilah gereja yang menghadirkan damai sejahtera Kristus. Jadilah pribadi. Kita adalah gereja Tuhan. Gereja bukan hanya secara fisik, tapi juga pribadi kita sebagai gereja Tuhan. Menghadirkan damai sejahtera Kristus. Ketika kita menghadirkan damai sejahtera Kristus, orang akan melihat hidupmu, hidup kita semua. Kok beda ya? Betul? Ketika orang melihat kehidupan kita, kok berbeda? Orang akan melihat, kenapa? Why? What happened? Apa yang terjadi? Dan kita akan berkata, karena aku memiliki damai sejahtera
Kristus. Kalau kau mau terima damai sejahtera Kristus, lakukan hal yang sama. Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, dia tidak perhatikan. Ketika Yesus berkata, damai sejahtera bagimu, dia tidak berkata bagi orang dunia seluruhnya. Tapi dia berada dalam satu ruang ketika murid-muridnya berkumpul bersama. Artinya apa? Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagimu. Kita mau menjadi murid Kristus, maka hal yang sama Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Apa artinya menjadi murid, saudara? Percaya dan mau belajar. Anda tidak akan pernah bisa belajar dan tidak akan pernah mau belajar kalau Anda tidak percaya dengan orang yang mengajar saudara. Betul? Anda tidak akan pernah bisa belajar kalau Anda tidak percaya dengan orang yang mengajar saudara, dengan pelajaran yang dia bawa. Kalau saya ragu dengan guru saya tidak yakin orang ini pinter nggak ya, cakep nggak ya untuk mengajari saya, cukup mampu tidak ya untuk mengajari saya tidak akan percaya dengan apa yang diajarkan. Tapi kalau saya percaya kepada guru saya akan dengarkan apa yang diajarkan. Kalau saya percaya kepada Yesus, maka saya akan dengarkan apa yang diajarkan. Dan bukan hanya mendengarkan. Hanya orang mendengar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau saya percaya dan saya mendengarkan, saya belajar untuk mempraktekkan. Bukan hanya teori, tapi mempraktekkan sehingga saya menjadi pelaku firman. Sehingga kita menjadi pelaku firman. Dan disitulah Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesaya 26 ayat 12 berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab apa yang kami kerjakan, Engkau melakukan untuk kami. Engkau melakukan bagi kami. Nah, kita memperoleh damai sejahtera kalau kita bisa mengerti apa yang harus kita kerjakan. Dan apa yang harus kita kerjakan? Murid-murid Yesus berkata, Guru, apa yang harus kami kerjakan? Yesus berkata dalam Injil Yohanes, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Percaya kepada Yesus. Maka damai sejahtera Kristus akan diberikan tinggal dalam kehidupan kita. Sudah miliki damai sejahtera Kristus sekarang juga. Kalau kita memiliki damai sejahtera Kristus, kalau kita memiliki damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kita, artinya kita beroleh kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan yang harus kita lakukan, termasuk pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita beroleh keberanian. Kita beroleh keberanian untuk datang menghadap kepada Allah. Yang ketiga tadi apa? Kita lihat. Yang ketiga yaitu damai sejahtera Kristus memberikan kepada kita ketenangan hati yang sejati. Berikan kepada kita ketenangan hati. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Tidak asal-asalan. Tidak sekadar mengambil keputusan yang justru nantinya menambah masalah baru dalam hidup kita. Yang keempat, damai sejahtera Kristus memberikan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk tetap memiliki pengharapan di tengah pencobaan. Memberikan kekuatan sehingga kita tetap dapat mengucap syukur. Sehingga kita tetap dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun di tengah persoalan. Dan yang terakhir, damai sejahtera Kristus membuat hidup kita menjadi saksi. Menjadi saksi Kristus bagi dunia bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Penuh dengan damai sejahtera. Karena firman Tuhan berkata, hidup kita bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Amin. Mari tutup Alkitab, saudara. Kita tutup Alkitab kita ambil waktu, dan kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai Tuhan, untuk kami belajar bersama-samakan kebenaran firman. Tapi kami percaya walaupun hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus akan terus berbicara di dalam hati kami. Memberi kekuatan, memberi damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus ingatkan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, kepada jemaat-Mu, bahkan kepada setiap pendengar dari rekaman video khotbah
ini Tuhan, supaya kami bersama-sama boleh hidup dalam damai sejahtera Kristus, sehingga kami bersama-sama boleh menikmati damai sejahtera Kristus, sehingga kami boleh bersama-sama menyaksikan dan menjadi saksi damai sejahtera Kristus bagi dunia. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur meteraikan kebenaran firman-Mu di hati kami, sehingga tidak tercuri oleh iblis sedikit pun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.